warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di aula SMA Negeri 1 Rambah ini dalam kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik modul budaya positif. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan guru hebat sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam pertemuan kita kali ini. Bapak Kepala SMA Cakrawala dalam ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala SMA Cakrawala, kemudian seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Rambah. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari tugas pendidikan guru penggerak yang dalam hal ini saya Nurul Masuri dan Ibu Yusnai Tanjung akan memberikan atau akan mencoba untuk melakukan praktik baik tentang modul budaya positif. Langkah baiknya kita lakukan dengan berdoa dan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami mohon dengan hormat kiranya Bapak Ibu guru hebat sekalian berkenan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sama-sama kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Yudhya SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil yang hadir, Pak Yudhya SPD. Dipersilakan. Kemudian Bapak Ibu Mahasiswa yang bisa menyertai diri dalam kegiatan aksi nyata. Itu dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjalan di kesehatan sehingga kita bisa duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia bahwasanya guru harus melakukan aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat yang gratis.
Mungkin kalau bisa kita lihat di SMA ini tidak banyak yang sudah melakukan, karena ini penting untuk ke depan bagi anak-anak kita. Seperti sekarang aja yang ada di PNM, mengisi dokumen itu yaitu melakukan aksi nyata yang ada di PNM. Itu ada sertifikatnya, itu ada kan? Biar kita lebih baik, ya istilahnya berbagi praktek baik di sini. Besok akan lebih baik mulai dari sekarang untuk yang akan datang, biar lebih baik dan menjadi orang yang dihargai di depan murid-murid iman. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Bidang Urusan Kurikulum Bapak Ian SPD. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan juga tadi menjadi motivasi bagi kami dan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita akan melanjutkan kegiatan dengan berbagi praktik tentang nilai positif. Ada akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Husni Tanjung, kemudian di sesi kedua akan dilanjutkan oleh Bapak Nurudin Masudi. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi kita, alangkah baiknya mungkin kita buat terlebih dahulu kesepakatan bersama yang akan kita buat, kemudian nanti kesepakatan yang akan kita gunakan selama kegiatan beberapa waktu ke depan kita laksanakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang peserta mengikuti kegiatan dengan senang hati, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, silakan. Ya. Kesepakatan kedua, saya mau kasih saran ya. Nanti jam 12.15 setelah istirahat anak-anak kita juga istirahat. Bisa berjalan lebih baik. Ya, boleh? Boleh ya? Ini yaitu peserta mengikuti kegiatan dengan hati yang senang atau senang hati dan bahagia atau dengan senyum. Kemudian itu hati dalam keadaan sehat boleh digunakan tapi menjaga ketertiban dan kenyamanan di pemateri. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita simpan ini sebagai satu kesepakatan bersama. Kemudian kami persilakan kepada Ibu Husni Tanjung untuk memaparkan materi yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu dan semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Ya. Memang dalam keadaan siang Pak, tapi semangat kita tetap pagi ya. Pagi luar biasa. Itu sesuai kami Pak. Jadi malam hari itu jadi pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik. Tadi Pak Arne meminta kita untuk memulai dengan ice breaking. Baik, sekarang saya akan memulai kita dengan ice breaking. Kita ice breakingnya senyum selama 30 detik. Tadi kita baru mendengarkan ceramah Pak Yulian, mengawas lagi seperti ruangan, sehingga dalam pikiran kita itu berturut. Sekarang bagaimana menangani senyum walaupun penuh dengan permasalahan. Baik, cari pasangan Bapak Ibu berhadapan. Satu,
presentasi kita hari ini akan kita upload. Dan untuk imbasnya kami, untuk nilai kami, ya. Nah, namanya adalah Desiminasi Budaya Positif di Sekolah. Nah, ini adalah tugas kami tadi, bagian dari calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Lampung. Jadi kami bangga meletakkan di YouTube itu nama SMA 1 Lampung. Bangga kita ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai apa itu budaya positif, kita perlu tahu dulu, ya, harus ada pertanyaan yang muncul di dalam diri kita. Apa itu budaya positif? Kira-kira ada yang tahu? Oke, kebiasaan yang baik. Baik, kemudian mengapa penting penerapan budaya positif? Oke, bagian dari cerminan diri kita, ya. Nah, terus apa tantangan dalam menerapkan budaya positif? Banyak tantangannya, ya. Salah satunya dari diri kita sendiri saja, ya. Tidak perlu memulai untuk menjadi apa, kita tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi mohon ini jadi motivasi buat kita. Nah, sekarang kita coba apa itu budaya positif. Budaya positif itu kita mulai dari tujuan pendidikan. Bapak Ibu tahu apa tujuan pendidikan kita? Ya, Ibu? Oke, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan pendidikan itu menurut Ibu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ibu tahu siapa yang mencetuskan pendidikan itu? Hajar Dewantara. Tahu kan? Tahu. Nah, apa semboyannya? Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi kita, alangkah baiknya mungkin kita buat terlebih dahulu kesepakatan bersama yang akan kita buat, kemudian kesepakatan inilah yang akan kita gunakan selama kegiatan beberapa waktu ke depan kita laksanakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang peserta mengikuti kegiatan dengan senang hati, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu? Boleh, coba ya. Kemudian duduknya Bapak Ibu, silakan. Ya. Kesepakatan yang kedua, saya mau kasih saran ya. Nanti jam 12.15 setelah istirahat anak-anak kita juga istirahat. Oh, bisa berjalan lebih baik, ya. Boleh? Boleh ya? Ini yaitu peserta mengikuti kegiatan dengan hati yang senang atau senang hati dan bahagia, atau dengan hati senyum, ya. Kemudian juga hati dalam keadaan sehat boleh digunakan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di Ramadan. Terima kasih. Kalau tidak ada, kita simpan ini sebagai satu kesepakatan bersama. Kemudian kami persilakan kepada Ibu Yusni Maju untuk memaparkan materi yang akan disampaikan kepada Bapak Gubernur dan semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Ya. Memang dalam keadaan siang Pak, tapi semangat kita tetap pagi, ya. Pagi luar biasa. Itu sesuai kami Pak. Jadi malam hari itu jadi pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik. Tadi Pak Arne meminta kita untuk memulai dengan ice breaking. Baik, sekarang saya akan memulai kita dengan ice breaking. Kita ice breakingnya selama 30 detik. Tadi kita baru mendengarkan ceramah Pak Yulian, mengawas lagi seperti ruangan, sehingga dalam pikiran kita itu berturut. Sekarang bagaimana kita senyum
ini adalah tugas kami tadi, bagian dari calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Lampung. Jadi kami bangga meletakkan di YouTube itu nama SMA 1 Lampung. Bangga kita ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai apa itu budaya positif, kita perlu tahu dulu, ya, harus ada pertanyaan yang muncul di dalam diri kita. Apa itu budaya positif? Kira-kira ada yang tahu? Oke, kebiasaan yang baik. Baik, kemudian mengapa penting penerapan budaya positif? Oke, bagian dari cerminan diri kita, ya. Nah, terus apa tantangan dalam menerapkan budaya positif? Banyak tantangannya, ya. Oke, salah satunya dari diri kita sendiri saja, ya. Tidak perlu memulai untuk menjadi apa, kita tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi mohon ini jadi motivasi buat kita. Nah, sekarang kita coba apa itu budaya positif. Budaya positif itu kita mulai dari tujuan pendidikan. Bapak Ibu tahu apa tujuan pendidikan kita? Ya, Ibu. Oke, saya jelaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan pendidikan itu menurut Ibu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ibu tahu siapa yang mencetuskan pendidikan itu? Ki Hajar Dewantara. Tahu kan? Ki Hajar Dewantara itu. Untuk ya ada 3, Inarso, Sunulodo, Imadyo, Manungkarso, dan yang terakhir Tungguli Andayani. Yang sering kita pakai itu adalah Tungguli Andayani itu simbol kita begini, ya, sekolah-sekolah ini. Nah, coba kita lihat apa itu sebenarnya pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita kerjanya di sini menuntun, bukan mencerdaskan. Ya, kita menuntun. Ibarat seorang petani, ya, dia itu biar apa yang dia tanam, namanya dia lahannya ada lahan, dia mau menanam padi, ini tumbuh padi juga. Nah, padi itu bagaimana? Padi yang baik, prosesnya baik. Nah, kita tuh di dalam proses tersebut, ya, jadi sehingga nanti mereka itu punya kodrat. Jadi kodrat mereka itu sudah ada, nggak bisa kita ganti. Kayak petani nanam padi, tumbuh padi, nanam jagung, tumbuh jagung. Sama dari anak-anak murid kita, mereka kodratnya ada. Kalau dulu kita persepsinya anak itu bagaikan kertas putih yang harus kita coret-coret, bukan. Anak didik itu adalah mempunyai coretan sama-sama.
keyakinan, dan kebiasaan yang dianut di sekolah yang berfokus pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter baik, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita selama ini persepsinya profil Pancasila itu apanya dia itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita angkat untuk menjadi anak kita sesuai kodratnya dan menuntut dia. Ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini ada beberapa konsep untuk mewujudkan budaya positif lagi atau lingkungan yang positif itu. Yang pertama, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu disiplin, apa nilai kebajikannya. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi ada dua, itu satu singkatan. Ya, kemudian ada restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita nanti perlu tahu juga apa kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Jadi kita ini guru, ada 5 posisi kontrol kita. Yang mana yang terbaik dan mana yang harus dijadikan posisi kontrol kita sebagai guru itu? Dan yang akan dipaparkan oleh Pak Guru. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini gunanya untuk membuat permasalahan. Makanya ada anak-anak yang bermasalah di dalam kelas atau yang kemarin itu 3 restitusi. Anak terlambat, nah ini. Makanya kami setelah ini baru tahu bahwa itu penting. Makanya perlu diimbaskan kepada kawan-kawan bahwa inilah dia disiplin positif itu, sehingga lingkungan yang positif bisa membuat anak kita bahagia mencapai impiannya. Ya, baik, disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif? Nah, dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita tuju kepada adalah menerapkan disiplin positif di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Artinya disiplin positif ini itu kalau kita di sekolah sini itu kayak peraturan itu. Ada deh kita bikin peraturan di awal, ada hukuman, ada ini. Nah, nanti kita lihat apakah itu bagus atau kita harus ada program. Ya, jadi itu kita pelajari di sini di GGP itu ternyata peraturan itu ada hal baik, ada hal jelek. Ya, nah makanya di sini muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa sesungguhnya arti disiplin itu? Sebenarnya artinya adalah kata-katanya adalah disiplin. Artinya itu belajar. Jadi bukan belajar disiplin itu siap bukan begitu. Disiplin itu belajar. Tuh. Artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini tadi berhubungan dengan pokok pelajar Pancasila. Nah, kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi bukan dipaksa. Kalau kita selama ini kan dipaksa ya. Ini harus dipaksa. Sekarang kita bagaimana menumbuhkan kesadaran anak itu sendiri? Ya,
tadi menuntut tadi, peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini kata Pak Yunus tadi ada intrinsik dan ekstrinsik, ya, dari dalam diri dengan dari luar diri. Nanti kita bahas apa itu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, dalam perilaku kepada yang lebih baik. Nah, itu dia definisi dari disiplin positif tersebut. Nah, berikutnya kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan teorinya, ya, itu diambil dari ada dua tokoh yang menjadi patokannya untuk tujuan apa pendidikan ini, yaitu satu Dr. William Blazer dengan teorinya dalam body control, kemudian satu lagi Danny Gozen, ya, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menerapkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu dia nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan praktekkan, ya. Bagaimana ini peraturannya ubah dari yang negatif menjadi positif. Positif itu nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu nanti yang itu namanya enggak peraturan lagi, kita ubah jadi nama yang lebih apa, tidak membuat orang berpikiran oh ini peraturan, ada hukuman, ada ancaman. Sekarang tidak. Jadi bagaimana sesuatu itu persepsinya itu dari dalam diri kita, bukan dari luar, ya. Nah, ini dia. Jadi dia nanti bersifat positif dan nilai kebajikan ini yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kemudian nilai kebajikan ini adalah payung besar dari sikap dan perilaku kita, dan dia ini perwujudannya berdasarkan hasil kesepakatan, ya, sepakati bersama, tidak lepas dari, ya, ras tadi, suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, dia merupakan payung besarnya nanti. Baik, nilai-nilai positif ini tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu kan apa aja? Itu yang depan, satu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkepikiran global, bernalar kritis, kreatif. Sebenarnya ini masih ada anak-anak yang bawa-bawa. Jadi nanti ada keselarasan, keteraturan, larinya kemana? Tapi di sini tidak akan dimasukkan, jadi hanya yang garis besarnya saja, itu tentang profil pelajar Pancasila. Baik. Nah, sekarang kita refleksi dulu. Mari kita tanya diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Kemudian, mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa, ya, biar nanti muncul nilai-nilai tadi. Bahagia. Benar, apakah perilaku itu mendapatkan hadiah? Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai teori motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sudah ada disiplin positif, kemudian sudah ada nilai kebajikan. Nah, ada teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Apa sih itu? Teori motivasi itu ada 3 untuk perilaku manusia sendiri. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan.
Setuju. Alasannya apa? Alasannya apa Bapak Ibu? Efek jerah. Ada lagi? Mendisiplinkan. Oke. Kata Bu Risma bikin anak trauma. Kalau anak trauma gimana Bu? Tidak setuju. Berarti Ibu Musibah masih ada yang tidak setuju. Alhamdulillah. Baik, setuju semua. Baik, berikutnya pernyataan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju. Oke. Setuju atau tidak? Cukup saja dulu. Berikutnya, yang pertama tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju tak? Setuju. Oke. Sekarang mari kita bahas. Sebelum kita mengetahui jawaban dari pertanyaan tadi, kita perlu mengetahui apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi ada dua ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, dirasakan di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Nah, di bawah ini akan kami berikan gambaran mengenai perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini adalah kegiatan nanti. Oke, baik. Ini dia. Materi berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita lihat hukuman. Tadi apa? Hukuman dapat mendisiplinkan murid, anak, ya. Nanti disiplin tadi adalah perilaku yang baik, ya. Nah, belajar. Nah, nih, hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak terlibat. Jadi egois sendiri saja. Dia nggak terlibat dengan itu. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau udah berkali-kali itu ya susah banget. Ya, itu hukuman. Kita lihat apa pula definisi dari konsekuensi. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, jadi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap selalu dimonitoring. Sikap guru selalu memonitoring murid. Jadi kita harus memonitoring. Berhubungan nggak dengan motivasi tadi? Restitusi adalah proses. Jadi ada proses. Di sini yang kita katakan proses. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi ada proses. Proses kolaborasi dan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan kita menginginkan itu motivasi prinsip, bukan prinsip. Apa namanya eksternal. Ya, jadi berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Dia melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum dan tidak boleh langsung membuat konsekuensi. Tetapi kita lakukan dulu restitusi, lakukan proses bagaimana menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, sekarang kita lihat ada
100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, pegang Pak Nurdi, itu hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di papan tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Coba jalan pandemi katanya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, kita lihat hasilnya. Itu hukuman pusat itu hukuman. Kemudian mengganti kertas tadi konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali dengan terlambat 10 menit pas pelajaran PJJ konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi itu yang tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau hukuman sesuatu harus terjadi. Nah, konsep diri yang buruk muncul nanti konsep diri yang buruk pada diri anak. Tapi kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Nah, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi ada yang penghargaan menghukum, dia. Jadi bukan termasuk, tetapi merupakan penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Nah, ini menurunkan kualitas penghargaan. Baik, berikutnya. Nah, untuk mengurangi ya atau menerapkan budaya positif, lingkungan positif dengan disiplin, dengan apa tadi nilai-nilai keyakinan, ya, maka kita buatlah peraturan-peraturan biar tidak menghukum atau mengapa. Maka perlu dibuat keyakinan kelas atau sekolah. Kalau dulu kita biasanya peraturan, sekarang peraturan menjadi keyakinan. Tuh. Ya, nanti ada bahaya kan di dalamnya. Kalau nggak pakai helm, kena razia polisi. Udah kena razia, buntutnya kemana? Ke polisi, udah ketakutan. Nah, jadi peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan. Jadi dari dalam diri kita ada hal-hal positif, lingkungan positif, persepsi positif itulah yang harus. Budaya positif ini dimulai dari peraturan kelas, ya. Jadi dari kita mulai dulu, kayak kita kan guru nggak mesti harus membuka seluruh peraturan yang ada di sekolah kita. Kita mulai dari kelas kita kecil dulu, dari mapel kita. Jadi kita buat dulu peraturan yang awalnya jangan makan di saat jam pelajaran. Kata jangan kita ubah menjadi hal yang positif. Nah, makanlah pada jam istirahat. Nah, itu sebuah keyakinan. Jadi ubah peraturan yang negatif hubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada tanggung jawab yang di dalam, kemudian ada menghormati orang lain dengan komitmen keselamatan, kesehatan. Nah, inilah yang harus kita ubah. Peraturan menjadi keyakinan kelas biar dapat budaya positif atau lingkungan positif dimulai dari kelas. Persentasenya 40%. Karena ini ada tindakan yang harus kita lakukan membuat menjadi positif. Ciptakan peserta didiknya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada kandungan tadi dan turunannya. Nah, disiplin positif tersebut bisa terwujud jika bagaimana modelnya? Jika dalam diri sudah muncul motivasi intrinsik, karena tadi sudah disampaikan bahwa motivasi itu adalah sesuatu yang
mandiri. Nah, yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang cita-citakan pendidikan dari Wangara adalah motivasi yang bisa muncul dari dalam diri siswa. Bolehlah kalau hari ini siswa melakukan sesuatu karena motivasi ingin mendapatkan penghargaan atau ingin mendapatkan nilai atau takut terhadap hukuman. Tapi harapannya ketika itu menjadi suatu kebiasaan, kemudian dia akan terbiasa dan tahu bahwa dia butuh atau kita butuh untuk melakukan itu dari dalam diri kita, bukan karena takut hukuman atau pemaparan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau saya boleh bertanya, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu? Siapa ya kira-kira yang Bapak? Amin. Kebutuhan saya yang pertama aktualisasi diri, maksudnya penghargaan dan yang lain. Aktualisasi diri. Merasa bahwa ada pengakuan dari orang yang terhadap keberadaan ya. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian ibu-ibunya. Bisa dari malu-malu. Bu Muslihat bisa dibantu. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan ibu? Kebutuhan tentang sandang. Oke. Sandang, pangan, papan, ya kan? Oke. Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia, saya coba membuat sebuah studi kasus. Ini ada seorang anak kemudian menemui guru dan melaporkan temannya yang bernama A, pakai inisial saja ya, yang sudah memanggil bukan makan siangnya yang dia tinggalkan sewaktu istirahat. Nah, jika guru yang dimaksud itu adalah bapak ibu sekalian, kira-kira apa yang bapak ibu akan lakukan? Ini istri kasusnya seorang anak menemui guru melaporkan temannya yang bernama A yang mengambil bekal makan siangnya. Kemudian apa yang saya lakukan seandainya itu anak lapor ke saya? Yang pertama saya mengingatkan dulu kronologisnya seperti apa. Berarti panggil ya? Ya, panggil ya. saya panggil kemudian saya dengarkan dulu ceritanya seperti apa. Kemudian yang kedua saya konfirmasi ke siswa yang dimaksud yang mengambil. Kemudian baru ada verifikasi. Dipertemukan untuk menemukan masalahnya seperti apa dan apa solusinya. Oke, siap. Kira-kira Amin, kalau si A tadi benar mengambilnya, kemudian kira-kira akan ada jawaban apa saja? Mungkin Pak Ahmad harus sih. Oh beda perlakuannya. Oke, Pak Amin dulu misalnya. Kalau tadi ketika panggilannya, kira-kira jawabannya apa? Kira-kira, kita berkira-kira saja. Kemungkinan anak tersebut akan menjawab apa? 8. Oke, 8. Kalau ditanya kira-kira apa jawabannya, pertanyaannya apa? Maksudnya yang kita tanyakan ke dia apa? Tadi kan kami panggil anaknya, bukan panggil kan? Nah, kira-kira kalau Pak Amin tanya, kenapa kamu ambil makanan sini? Oh, ini anak yang Ya, sekarang. Ya. Kira-kira jawaban si A apa? Kira-kira jawabannya 8. Oke, 8 ya. Ada jawabannya kira-kira begitu? Usir. Oke. Nah, usir. Kira-kira apa lagi kira-kira? Nggak sengaja. Oh, tentukan gitu. Oh ya. Oh gitu. Jadi ceritanya bekal makanan ini ada di dalam tasnya si anak yang hilang apa? Dan tidak membawa bekal makan siang. Dan dari tadi pagi memang dia belum sarapan karena memang si hari ini memang anak yang kebetulan kurang mampu. Itu kemungkinan jawaban yang kita beri. Kebutuhan dasar manusia. Ya, yang saya dari tulisan Dr. William Blaser, ini adalah seorang psikiater, tapi kemudian beliau peduli terhadap pendidikan, psikologi pendidikan, yang kemudian mengatakan bahwa kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, termasuk di dalamnya sampaikan oleh Tifaya tadi, sandang, pangan, papan, kesehatan, termasuk kebutuhan
biologis ya, atau mempertahankan keturunan itu juga termasuk kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup atau keberlangsungan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah merasa diterima, yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, ya kan? Ketika ada berinteraksi dengan orang lain, baik itu keluarga, teman sejawat atau komunitas, maka ada rasa ingin dianggap, bahasa sederhananya, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Kebebasan seperti apa yang dimaksud? Bukan kebebasan yang bebas dalam arti yang luas, ya kan? Ya, kebebasan di dalamnya termasuk adalah kebebasan untuk membuat pilihan atau berani membuat pilihan, ya. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kesenangan, karena ya alami manusia itu adalah memang suka dengan sesuatu yang menyenangkan, ya. Terakhir itu tentang kepuasan atau pengakuan, ya, pengakuan dari orang lain terhadap potensi yang dimiliki atau keterampilan yang dimiliki. Nah, kita bahas satu-satu. Sebelum kita bahas satu-satu, dari kelima kebutuhan dasar tersebut bisa kita golongkan menjadi dua sama, ya, yaitu kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis dan kebutuhan dasar yang bersifat psikologis. Kira-kira Bapak Ibu, ini semuanya kira-kira dari kelima tadi. Nah, yang ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis yang mana? Fisiologis itu berarti berkaitan dengan biologis. Nomor 1, hanya nomor 1. Sementara nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 itu cenderung adalah kebutuhan dasar yang bersifat psikologis atau pemenuhan kepuasan psikologis, ya. Nah, dari studi kasus yang kita bicarakan tadi, kemudian ada 5 kemungkinan jawaban tadi. Kalau dianalisa Bapak Ibu, ya, kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang pertama tadi ketika anak mengatakan bahwa Pak saya lapar, karena saya belum makan dari pagi, atau bahkan saya belum makan dari kemarin, ya kan, karena memang tidak ada yang bisa dimakan misalnya, sehingga ya saya terpaksa melakukan ini. Itu berarti tentang kebutuhan apa? Bertahan hidup atau survival, ya. Nah, ada Bapak Ibu baru-baru ini mendengar kabar di salah satu sekolah, ya, kita ini anaknya menjumpai pihak sekolah, kemudian mengatakan minta izin selama 2 minggu untuk tidak mengikuti kegiatan sebelum berbagai lapor. Alasannya apa kira-kira? Ingin mencari nafkah. Ini anak SMA, betul banyak anak kita, ya. Ada kasus seperti itu. Nah, kalau ada kasus yang seperti itu gimana sebenarnya? Dengan alasan bahwa ya saya Pak untuk bertahan hidup saja harus melakukan seperti itu, ya, karena saya jadi tulang punggung keluarga. Nah, kalau kita menjumpai anak kita di kelas seperti itu bagaimana? Ya, lakukan. Yang kedua, karena si A sedang mencari perhatian, mungkin karena di rumah orang tuanya sibuk, ya. Ketika dia bangun sudah tidak melihat orang tuanya, ketika dia tidur juga belum bisa berkesempatan melihat orang tuanya, sehingga dia merasa kekurangan perhatian atau kasih sayang. Nah, maka anak tersebut, ya kan, sedang mencoba untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya tentang love and belonging, gimana bahasa Inggrisnya, ya, tentang rasa kasih sayang dan rasa yang diterima dalam komunitas, sehingga dia mencari perhatian. Kemudian yang berikutnya, karena merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan orang tuanya, berat terus, ya kan, lihat temennya enak, gitu kan. Artinya dia ingin membebaskan diri dari yang dia selama ini diberikan orang tuanya. Dia bebas untuk membuat sebuah keputusan, gitu. Artinya bebas di sini bukan bebas
bebas kemudian akhirnya bebas tapi dia berani untuk mencoba mengambil keputusan atau pilihan. Itu yang ketiga. Berarti dia sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya tentang makna kebebasan dalam hidup. Nah, berikutnya, dia merasa senang kalau sudah melakukan hal seperti itu kepada kawannya. Ada beberapa yang mungkin dia memang suka kalau menjahili kawannya. Kemudian akhir karena si A ini ingin teman-temannya menjadi takut, maka dia melakukan intimidasi. Ya, dengan harapan bahwa kemudian setelah itu teman-temannya akan memberikan pengakuan ya kepada dia. Melaksanakan pembelajaran dengan baik, sementara di sisi lain dia harus berpikir bagaimana harus memenuhi kebutuhan hidupnya, makan atau kebutuhan pokok yang lain yang menunjang kelangsungan hidup dia. Maka dalam kasus seperti ini harusnya bagaimana? Nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian yang sudah seterimanya disampaikan oleh Pak Amin tadi, Pak, setiap siswa itu sebetulnya juga memiliki keinginan untuk menjadi baik. Bahwa ada, ya, bahkan mungkin kita menemukan bahwa peserta didik kita yang paling pendiam pun atau paling cuek itu sebetulnya dia ingin dari aku itu bukan aku dari sini, ya seperti itu. Maka sebagai guru ya, mestinya kita bisa belajar menerima siswa kita itu dengan segala bentuk korbannya. Tadi sudah disampaikan oleh Gus ini bahwa anak-anak itu unik, ya kan, dan anak-anak memiliki unikannya masing-masing, ya, karena anak itu dilahirkan sesuai dengan kodratnya. Kodratnya ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan ya latar belakang yang dialami oleh anak tersebut. Kita tidak bisa memaksakan, ya kan, tadi disebutkan oleh Bu Yusnya ini ibarat seorang petani. Kita ini ibaratkan oleh Gajah Dewata adalah seorang petani, ya kan, sementara anak-anak itu adalah bahwa yang bisa kita lakukan adalah penebalan saja agar sifat-sifat baiknya itu bisa lebih dominan daripada sifat-sifat yang tidak baik. Nah ini dia. Nah, guru hendaknya bisa menciptakan suasana yang baik serta bisa berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Nah, kebebasan yang masuk bukan bebas ya, bebas tanpa batas. Bebas yang masuk bagaimana? Ya, siswa bisa menentukan pilihan atau berani menentukan pilihan dan belajar bertanggung jawab atas pilihan yang diambil tersebut. Misal, ketika siswa sudah memberanikan diri mengambil keputusan bahwa saya mengeluarkan baju, misalnya, sementara keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati, siswa harus dalam keadaan rapi, atau siswa harus berpakaian rapi, sementara dia sudah mengambil keputusan bahwa dia mengeluarkan baju atau berpenampilan tidak rapi, maka dia harus berani bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil tersebut. Nah, kebebasan juga bisa dituntut siswa itu dalam pembelajaran. Jadi kalau siswa kita itu menuntut pembelajaran yang menarik itu sebetulnya hak mereka, karena mereka bebas untuk mendapatkan itu. Ya, nah kewajiban kita juga harus memenuhi akan kebutuhan siswa mendapatkan pembelajaran yang menarik. Ini idealnya, ya. Oke. Kemudian berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia, tentang kesenangan, bahwa ya kita tidak boleh menyepelekan kebutuhan siswa akan kesenangan, termasuk tadi melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, tentu kaitannya nanti ketika kita akan melakukan pembelajaran, kalau kita mengenali hal-hal seperti ini, kita akan bisa memilih model dan metode pembelajaran yang menarik sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa tadi. Karena kita harus yakin bahwa keberadaan alam yang dimiliki oleh anak itu berbeda. Terakhir adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan. Siswa tadi merasa butuh untuk diakui bahwa dia itu merasa kompeten sebetulnya, ya, merasa kompeten. Ya, kita Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk mendengarkan sedikit saja, ya, memberikan perhatian dengan mendengarkan anak-anak kita, mungkin itu sudah memberikan ruang dalam dirinya merasa bahwa dia merasa dihargai, ya,
karena memang seperti itu kebutuhan. Tahu bahwa penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar siswa atau ada anak yang melanggar atau berbuat atau berperilaku yang kita anggap tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita sepakati, maka kita bisa ya melakukan penanganan yang lebih baik ya dengan mempelajari tadi anak itu kenapa dia ada di posisi mana sebelumnya, ya kan? Dia melakukan itu sebetulnya apa sih? Coba bayangkan lagi kalau Pak Amin kemudian, nah harapannya melalui pendekatan disiplin positif ini, siswa bisa kita ajak berdialog, ya, berkomunikasi. Kemudian harapannya kita bisa bersama-sama melakukan refleksi untuk mengenali dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang mendasari setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka. 5 posisi kontrol. Di situ disebutkan ada restitusi. Restitusi itu adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan penguatan. Nah, dalam menciptakan disiplin positif, kita bisa melakukan pendekatan restitusi ini dengan menggunakan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu apa saja? Nah, yang pertama adalah guru. Ini maksudnya 5 posisi kontrol ini 5 posisi kontrol bagi seorang guru ya. Kita bisa tentang guru sekarang. Kalau tadi kita bicara tentang sifat dasar yang dan sudut pandang siswa, sekarang kita lihat posisi kita. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian posisi yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi ke lapangan basket. Ya, ini sebagai guru posisikan dirinya sebagai penghukum. Ya, kita lihat sebagai penghukum itu sebenarnya apa yang dilakukan? Ya, menghati. Kita bisa lihat tadi, menghati, menunjuk, membentak. Kemudian dia memberikan hukuman baik secara fisik maupun secara verbal. Ya, hukum apa yang dirasakan oleh siswa? Ya, siswa bisa jadi akan menjadi sakit hati dan marah beda atau kebencian. Kalau sudah benci terhadap guru, ya otomatis mungkin akan berimbas kepada mata pelajaran yang diambil. Kalau sudah begitu, yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kita lihat seperti apa kasusnya. Bawa di mana? Maaf, Bu. Maaf, Bu. Maaf sekali.
sebagai pembuat rasa bersalah. Ya kan? Yang dilakukan apa? Ya, indikatornya begini. Ya, berbicaranya memang tenang, cenderung relatif lebih lembut. Namun kata-katanya itu lebih memajukan ke anak sehingga anak merasa disalahkan. Nah, dengan seperti itu, nah, siswa merasa bahwa dia menjadi manusia yang gagal. Ya, dan seolah-olah dunia itu menderita karena perlakuan yang sudah dia lakukan secara umum ya, karena membuat rasa bersalah. Dampaknya bagaimana Bapak Ibu kepada siswa? Nah, otomatis siswa akan menjadi identitas gagal. Identitas gagal itu berarti dia merasa bahwa dia sebagai teman. Nah, ini dia. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya belum membawakan saya Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi, jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ini ketika guru memposisikan diri sebagai teman berbicara. Apa yang dilakukan? Oh, ya guru berbicara dengan anak, ya kan? Sifat guru itu cenderung bisa cenderung seperti berbicara dengan teman sebaya. Nah, tapi ya sudah ada pergeseran ya kan? Dari tadi si eksternal atau motivasi eksternal atau menjadi gurunya yang itu saja gitu, yang kemudian baik pada dia gitu. Nah, dampaknya bagaimana Bapak Ibu? Murid menjadi memiliki rasa ketergantungan pada guru tertentu. Ya, ini dampak yang dirasakan oleh siswa tersebut. Ya, murid. Apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sealaman kapan kemarin? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Karen? Suara guru netral, artinya dia tidak berdanda, tidak terlalu ramah, ya kan? Kemudian tidak emosional, juga tidak berdanda ini. Nah, kelebihannya siswa memiliki identitas berhasil karena dia mampu berangkat dari kesadaran diri bahwa dia sadar dia telah melakukan kesalahan, kemudian guru membantu untuk identifikasi kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan untuk memperkecil kesalahan itu di suatu hari kemudian, ya. Nah, pertanyaan bermakna dari guru, ya, tadi guru mengajarkan pertanyaan-pertanyaan itu membuat siswa terbuka cara pikirnya. Bagaimana Bapak Ibu? Siswa menjadi mandiri, ya. Siswa menjadi percaya diri dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau ini menjadi suatu kebiasaan, maka kebiasaan-kebiasaan ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang kemudian nanti akan menjadi budaya positif dalam diri anak tersebut. Ya Bapak Ibu, itu adalah posisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh kita seorang guru. Ya, ya. Kenapa? Ya, karena dengan seperti itu guru bisa
melakukan penerapan terhadap disiplin positif yang lebih berpihak pada anak. Karena selihat tujuan kurikulum sekarang segitiga restitusi. Karena 5 posisi kontrol tadi kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Bagaimana sebetulnya kita menyelesaikan permasalahan siswa? Ya, itu ada satu pendekatan, ya, namanya segitiga restitusi. Ini mungkin baru, ya, istilah baru bagi kita, segitiga restitusi. Bagaimana memposisikan setelah kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, kemudian aspek yang perlu dikembangkan pada siswa adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu bisa kita lakukan atau kita bisa membantu melakukannya dengan ketika, ya kan, menyelesaikan permasalahan dengan siswa, itu kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah disampaikan di awal. Ya kan, sehingga nilai-nilai kebajikan universal tadi bisa menjadi kebiasaan positif terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Seperti apa sih? Nah, coba kita lihat. Saya masalah menggunakan pendekatan tahapan studi dari restitusi. Yang kan? Iya Pak. Sudah lama tidak bicara. Kenapa hadir dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kita Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah dikatain. Memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan hadir. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi yang bisa kita lihat, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, meyakinkan bahwa berangkat dari prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Ya. Kemudian guru berperan menggeser identitas siswa tadi dari identitas gagal karena dia melakukan kesalahan, kemudian menjadi identitas berhasil. Nah, yang paling penting adalah sebisa mungkin jangan mengkritik siswa yang sedang mengalami identitas gagal tersebut. Ini sudah terdapat sekitar restitusi. Ketika melakukan penstabilan identitas, pernyataan-pernyataan yang bisa kita ajukan kepada siswa, mungkin salah satu yang lain tentang meyakinkan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Mungkin saya juga dulu melakukan itu. Artinya itu untuk menstabilkan, ya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kita tidak mencari kesalahannya atau siapa yang salah, tapi kita fokus bagaimana memperbaiki kesalahan ini. Ya, begitu. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku itu pasti punya tujuan, termasuk siswa kita. Kalau kita pun begitu, yang dari melakukan sesuatu itu pasti berangkat dari suatu tujuan. Ya. Maka guru akan bergeser atau merubah mindsetnya dari pemikiran stimulus respon. Stimulus respon itu ini bagaimana? Stimulus respon itu berarti ada aksi dan reaksi. Kalau ada aksi ada aksi. Jadi lebih proaktif. Ya. Kemudian mengenai tujuan siswa itu dapat memperbaiki hubungan dengan siswa. Dan yang paling penting adalah tidak memojokkan. Nah, pernyataan yang bisa kita perbawakan di sini adalah kami bisa saja melakukan hal yang lebih berdebat dari ini, tapi kita berikan penghargaan kepada siswa bahwa dia tidak melakukan hal yang lebih dari ini. Begitu, ya. Nah, kamu tidak melakukan itu tanpa alasan, ya. Artinya apa? Siswa pasti punya alasan untuk melakukan kesalahan itu. Gitu. Nah, kamu melakukan dengan alasan mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, itu melakukan perilaku yang positif, ya. Nah, maukah kamu melakukannya? Artinya kita berikan pembelaan, ya.
Kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan, menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Artinya penyelesaian permasalahan tadi itu muncul dari kesadaran bahwa dia yang sudah melakukan kesalahan tadi berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut datang dari kesadaran dalam dirinya, gitu. Ya. Nah, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, nah, berarti siswa sudah siap untuk melahirkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan. Kalau yang tadi pernyataan, kalau ini dalam menanyakan keyakinan kita harus bertanya tentang keyakinan apa yang sudah dilanggar, atau keyakinan apa yang sudah kita yakini yang tidak kita langgar. Artinya dia melakukan kesalahan apa dalam kesepakatan yang sudah kita buat. Misalnya datang terlambat atau berpenampilan tidak rapi dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, mudah-mudahan harapannya dengan menggunakan pendekatan segitiga distribusi ini nanti menjadikan siswa kita lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya dia, dan dia memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan dan bisa menemukan solusinya. Mungkin begitu ya. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga distribusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan, katanya bersedia untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian pemacaran masalah itu harus relevan dengan masalah yang ada. Nah, perlu adanya usaha perbaikan dari yang berbuat salah. Ini adalah kesadaran bahwa dia ingin memperbaiki kesalahan. Kemudian perlu kita tanyakan tentang waktu, kapan kamu akan mulai memperbaiki. Nah, apa yang kamu rencanakan tadi, kapan kamu akan mulai? Itu sebagai contoh. Oke. Kemudian, nah, harapan dari penerapan segitiga distribusi ini, nah, siswa akan menjadi lebih kuat secara pribadi atau memiliki karakter yang kuat. Kemudian, yang jelas dia akan terbuka wawasan dan pola pikirnya, karena dia merasa bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, siswa semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan nasional Indonesia. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia yang kita perlu ketahui, sehingga kemudian ketika kita menemukan permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita bisa lebih bijaksana. Kemudian kita semuanya bisa belajar memposisikan di mana ya posisi yang paling ideal yang kita inginkan ya demi pembelajaran yang kita berikan